Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita, teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan share apa yang saya lakukan pada saat saya membuat draft pendahuluan untuk membuat artikel jurnal penelitian dengan menggunakan aplikasi Freemind, ya. Ini adalah apa yang saya lakukan untuk merancang bagian introduction dari sebuah rencana artikel yang akan saya buat, dan nanti akan saya ajukan untuk dipublish atau disubmit ke jurnal atau artikel jurnal penelitian. Ibu dan teman-teman sekalian, pertama kali kita akan klik Freemind dulu ini. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang belum punya aplikasi ini, saya kira boleh di install dulu ya aplikasi Freemind-nya, ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menulis, misalnya konsep utama saya adalah service service ya, ini supaya agak besar. Oke. Nah, oke, ini terlalu besar. Ya. Nah, misalnya ini service orientation. Nah, misalnya ini saya akan nulis ini. Kemudian apa yang akan saya tulis nanti di sini, ya. Di ini maka akan saya tambah ini. Nah, ya. Jadi saya tinggal insert, ya. Insert ini kemudian child note ini, ya. Misalnya di bab sekarang ini saya akan menulis di bab introduction, maka misalnya kita akan buat beberapa alinea. Alinea yang pertama, alinea 1, misalnya saya akan menulis tentang popularitas dan urgensi konsepnya. Nah, kemudian insert lagi sibling note di alinea 2. Saya akan menulis tentang misalnya peran konsep service orientation. Kemudian new sibling note lagi, alinea 3. Saya akan menulis tentang research gap, ya. Kemudian insert lagi new sibling note, misalnya di alinea 4 saya akan nulis tentang solusi research gap. Nah, kemudian nanti lagi new sibling note alinea kelima, misalnya kita akan tulis tujuan dan objek, ya, objek penelitian. Nah, itu, ya. Oke, kita akan buat introduction ini dengan 5 alinea. Oke, ya. Sekarang kita isi mulai dari alinea 1. Alinea 1 ini misalnya saya akan isi dengan ini new child note, ya. Dengan ini kan tentang popularitas dan urgensi konsep. Saya akan tulis studi tentang service orientation, ya. Misalnya ini dilakukan menarik para peneliti dan dilakukan oleh
titik-titik. Nah, kita isi. Kemudian lagi, jadi nanti ini subject note. Misalnya ini apa ini? Kata para peneliti tentang service orientation. Oke. Nah, kemudian lagi pentingnya konsep service orientation dalam meningkatkan performance misalnya ya. Kemudian lagi apa lagi nih misalnya argumentasi kita ya, mengenai pentingnya service orientation. Oke, misalnya ini ada empat kalimat saja ya. Jadi alinea pertama ini dengan 4 kalimat saja. Oke. Nah, lantas ini yang alinea kedua. Peran konsep service oriented. SO ya, sebagai jaminan pengelolaan perusahaan dengan layanan terbaik. Ya. Oke. Terus kalimat yang kedua kita bisa buat SO itu wujud kejelasan orang atau karyawan ya boleh ya, karyawan atau orang atau pihak yang bertanggung jawab pada setiap layanan. Oke. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga SO sebagai pendukung peningkatan kesadaran pentingnya layanan yang berkualitas. Oke. Terus tambah lagi misalnya SO sebagai pendorong karyawan aktif menyelesaikan masalah konsumen. Oke, ini misalnya ini 4 alinea. Oke ya, selanjutnya kita isi yang alinea ketiga. Oke, sorry, ini yang alinea 2 ini 4 kalimat ya. Ini di subscribe ini kita isi sekarang. Oke. Nah, misalnya service orientation adalah service orientation memiliki peran penting bagi peningkatan performance. Salah ketik. Performance. Oke, ini kita edit. Oke.
Nah, terus apa lagi? Hasil penelitian pengaruh SO terhadap performance yang positif. Oke. Terus lagi hasil penelitian pengaruh SO terhadap performance yang negatif. Oke. Kalau ada yang tidak konsisten atau bahkan hasil SO yang yang tidak begitu kuat misalnya gitu, positif tapi tidak begitu kuat misalnya kita punya itu, ya silahkan nanti bisa dituliskan di situ ya. Terus ini terdapat inkonsistensi hasil penelitian pengaruh SO terhadap performance. Oke. Terus apa lagi? Oke, misalnya ini oleh karena itu oke, sebelum ini mungkin ini dulu. Inkonsistensi temuan penelitian SO terhadap performance. Performance ini penting untuk diselesaikan. Misalnya ya. Lagi misalnya research, kita kasih research question penelitian ini adalah SO yang bagaimana sehingga mampu meningkatkan performance ya. Oke, misalnya research gap-nya alinya research gap ini aja 1, 2, 3, 4, 6 ya. Oke, 6 kalimat. Sekarang solusi research gap-nya. Misalnya proses menyelesaikan research gap. Kemudian teori apa nih? Misalnya saya menggunakan teori service dominan logic atau ini SDL ya, diadopsi untuk menyelesaikan research gap ya, misalnya saja, dan argumentasi bahwa value
value co-creation diharapkan mampu meningkatkan pengaruh SO terhadap performance. Oke. Terus apa lagi? Kemudian saya sudah merancang sebuah variabel baru ya, variabel yang nanti akan saya juga sebagai variabel mediasi, sebagai solusi yang saya sebut sebagai pro network eksploitatif ambidexterity ya, sebagai konsep kunci memediasi resource gap. Oke. Terus kemudian ini variabel yang digunakan dalam artikel ini. Oke. Terus kemudian ini alinea kelima, kita mulai tulis misalnya kalimat pertama tujuannya ya, misalnya ini tujuan penelitian ya, mengembangkan model konseptual. Nah, terus objek salah. Oke, tujuan penelitian ya, saya ulang ya, mengembangkan model konseptual. Oke, kemudian objek penelitian ini saya akan melakukan penelitian di lembaga keuangan mikro. Nah, terus apa lagi? Alasan memilih objek penelitian dan misalnya dan waktunya. Oke. Nah, misalnya ini akan kita lebih perjelas lagi. Misalnya saja alasannya misalnya ya. Nanti kita buat alasannya misalnya yang alasan yang pertama kenapa memilih objek penelitian ini, misalnya alasan yang pertama itu lembaga keuangan mikro itu biasanya mengutamakan pendekatan personal. Nah, oke. Kemudian alasan yang kedua misalnya saja karena LKM ya, itu biasanya mengutamakan pendekatan informal ya.
Oke. Terus alasan yang ketiga, misalnya LKM itu sering melibatkan masyarakat sekitar ya dalam mengembangkan organisasinya ataupun dalam memasarkan produknya. Itu biasanya ini. Yang keempat, biasanya LKM itu memiliki potensi besar ya. Nah, kemudian waktunya, kenapa milih ini? Mungkin dikasih alasan waktunya, misalnya karena ini saat pandemi COVID misalnya ya. Oke ya, alasan waktunya ini. Oke, saya kira ini teman-teman kita bisa membuat draft seperti ini ya. Nanti kita akan tulis dalam bentuk narasi, tapi dengan kita membuat draft begini, saya kira peralinean dan perkalimat kita sudah punya rancangan. Misalnya alinean 1 kita akan menulis kalimat pertama itu studi tentang SO menarik para peneliti yang dilakukan oleh siapa itu. Kita tinggal menulis. Yang kedua, ini kata para peneliti tentang SO itu apa, dan seterusnya. Oke, ya, nanti kita akan lanjutkan ini nanti kalau sudah jadi narasi dalam artikel atau dalam sebuah introduction, itu nanti jadinya seperti apa ya. Tunggu video saya selanjutnya. Oke, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.